Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lama lagi kita akan menemui bulan Dzulhijjah, yang mana di dalamnya nanti kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Kurban merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan kepada umat Rasulullah SAW sejak abad kedua Hijriah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Pada kesempatan yang baik ini, Nuker Lajis Nuklaten ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kurban. Semoga nantinya bisa menjadi panduan untuk kita beramal, khususnya di dalam berkurban. Sahabat peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, definisi dan hukum kurban. Kurban adalah jenis hewan tertentu yang disembelih mulai hari nahar, yaitu 10 Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik 13 Dzulhijjah, dengan tujuan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut mazhab Syafi'i, hukum berkurban adalah sunnah ain bagi yang tidak memiliki keluarga dan sunnah kifayah bagi setiap anggota keluarga yang mampu. Sunnah kifayah adalah kesunahan yang sifatnya kolektif. Artinya, jika salah satu anggota keluarga sudah ada yang melakukannya, maka sudah dapat menggugurkan hukum makruh bagi yang lainnya. Kurban bisa menjadi wajib apabila dinazari. Kemudian syarat berkurban. Kurban menurut syariat memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama, hewan yang dijadikan kurban tergolong jenis an'am, yaitu binatang ternak, yaitu unta, sapi, kerbau, dan kambing. Kedua, boleh berkorban dengan hewan jantan ataupun betina, namun lebih utama berkorban dengan hewan jantan karena dagingnya lebih enak. Ketiga, untuk jenis domba harus sudah tanggal giginya atau koel dalam bahasa Jawanya pada usia setelah 6 bulan ataupun mencapai usia 1 tahun, meskipun belum mengalami kondisi demikian. Untuk jenis sapi dan kambing kacang harus sudah mencapai umur 2 tahun, sementara untuk jenis unta disyaratkan mencapai usia 5 tahun. Yang keempat, 1 ekor kambing hanya boleh dijadikan kurban untuk 1 orang mudhahi atau pihak yang berkurban, sedangkan 1 ekor unta, sapi, dan kerbau mencukupi untuk 7 orang yang berkurban. Kelima, hewan kurban tidak mengalami cacat yang dapat mengurangi kuantitas daging atau anggota tubuh lain yang bisa dikonsumsi. Dengan demikian tidak mencukupi hewan yang terlalu kurus, terpotong telinganya, pincang kakinya, dan lain sebagainya. Yang keenam, penyembelih, mudhahi atau wakilnya harus niat kurban saat menyembelih, sedangkan kurban nazar tidak disyaratkan niat. Kemudian cacat yang ditolerir dan bermasalah dalam berkurban. Salah satu dari syarat hewan kurban adalah tidak memiliki cacat yang dapat mengurangi daging ataupun tubuh lain yang dikonsumsi, semisal buta sebelah matanya, penyakitan, pincang, terlalu kurus, hamil. Apabila tidak mengurangi daging atau anggota tubuh lain yang dikonsumsi, seperti terpotong tanduknya, dikebiri buah zakarnya, dan lain sebagainya, maka tetap mencukupi dijadikan sebagai hewan kurban. Waktu pelaksanaan kurban. Waktu untuk melaksanakan kurban dimulai dari terbitnya matahari tanggal 10 Dzulhijjah, sekira melewati masa yang memungkinkan untuk melakukan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah sesuai standar umum, dan berakhir sampai tenggelamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Bila dilakukan di luar waktu tersebut, maka tidak sah
sebagai korban dan hanya menjadi sedekah biasa. Hal ini dalam persoalan kurban sunnah. Sedangkan untuk korban nazar, bila disembelih setelah tenggelamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah, maka sah sebagai korban dengan status qadha. Alokasi daging korban. Daging korban wajib atau nazar seluruhnya harus disedekahkan dan diberikan dalam keadaan mentah. Bagi mudhahi dan keluarga yang wajib ia nafkahi tidak diperbolehkan memakan sedikit pun. Sedangkan untuk korban sunnah yang wajib disedekahkan adalah kadar yang memiliki nominal menurut pandangan umum dan wajib diberikan dalam keadaan mentah. Namun demikian, bagi mudhahi dianjurkan untuk makan daging korban sekedarnya saja dalam rangka tabaruk untuk mencari berkah dan menyedekahkannya sisanya. Status daging korban yang diberikan kepada fakir miskin adalah hak milik secara penuh, sehingga bagi fakir miskin boleh mengalokasikan daging korban secara bebas. Sedangkan status daging korban yang diberikan kepada orang kaya adalah it'am atau hidangan, sehingga hanya boleh dikonsumsi atau disedekahkan dan tidak boleh dijual. Sebagai catatan, orang kaya adalah orang yang tidak berhak menerima zakat, yaitu orang yang punya harta atau usaha yang mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan fakir miskin adalah kebalikan dari orang kaya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian bagian pertama daripada panduan berkorban. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kembali kepada sahabat semuanya dan menjadikan kita bisa berkorban sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Allahumma fikillah akamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto mengajak umat Islam sekalian untuk bersama-sama menunaikan ibadah kurban bersama NU Care Lazisnu melalui program Nusantara Berkorban. Karena dengan berkorban kita turut membantu ketahanan pangan nasional. Bersama NU Care Lazisnu, hewan kurban saudara-saudara akan didistribusikan ke 16 provinsi di Indonesia. Mari kita berkorban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.